ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita jumpa kembali dalam perkuliahan Al-Islam Kemuhammadiyahan 5. Kali ini insyaallah kita akan mengkaji tentang faktor-faktor penyebab kemunduran dan kemajuan umat Islam dalam bidang iptek. Anda sekalian yang sama berbahagia, umat Islam pernah mencapai puncak kejayaan dan kemajuan dalam bidang iptes, yang kemudian lambat laun umat Islam mengalami kemunduran. Kedua hal ini menarik sebetulnya untuk kita cermati agar dapat menjadi bahan pelajaran untuk generasi sekarang dan masa yang akan datang. Maksudnya agar umat Islam tentu dapat menemukan kembali jati dirinya dalam bidang iptes. Karena itu pada kuliah kali ini saya sedikit akan mengangkat tentang sebab kemajuan umat Islam dalam bidang iptes. Umat Islam mengalami kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan sains itu karena ada beberapa sebab. Paling tidak ada sekitar 7 yang mendorong umat Islam sehingga pernah mengalami kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, faktor agama Islam itu sendiri. Menurut Al-Hasan dan Hil, bahwa agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini memberikan dorongan yang sangat kuat kepada umatnya untuk melakukan pencapaian-pencapaian di bidang sains dan teknologi. Al-Quran memerintahkan umat Islam agar menggunakan akalnya dalam mengamati hakikat alam semesta. Perintah semacam itu banyak kita temui di dalam Al-Quran, misalnya di dalam surah Ar-Rum ayat 22, surah Al-Baqarah ayat 164, Ali Imran ayat 190 sampai 191. Juga kita temukan di surah Yunus ayat 5 dan Al-An'am di ayat 97. Nah, firman Allah ini sering disertai pertanyaan, afala ta'qilun, afala tatafakkarun, artinya tidakkah kamu sekalian berpikir? Di samping itu, Islam telah menyatukan seluruh umatnya yang menyebar dari Cina hingga Samudra Atlantik di bawah pengaruh satu bahasa dan ilmu pengetahuan. Dengan demikiannya, semua orang bebas mengembara ke berbagai kota pusat ilmu pengetahuan, misalnya ke Baghdad, Kairo, Cordoba, dan lain-lain untuk belajar. Islam juga sangat menghargai dan mengangkat derajat orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan, seperti yang biasa kita baca di surah Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Bahwa Allah mengangkat derajat orang beriman, berilmu, beberapa derajat dibanding dengan orang lain yang tidak berilmu. Kemudian hebatnya ilmu itu disejajarkan dengan jihad. Di dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, man harada talabul ilm bahwa fisabilillah hatta yarji, barang siapa yang meninggalkan rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia
berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai dia balik kembali ke rumah. Inilah penghargaannya. Betapa hebatnya di dalam menuntut ilmu dan mengembangkan ilmu itu. Bahkan diwajibkan bagi seorang muslim untuk senantiasa memperdalam ilmu. Ya, dalam hadis disampaikan bahwa talabul ilm faridatan likulli muslimin wa muslimat. Bahwa menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi seorang muslim dan muslimat. Inilah dorongan yang kuat sekali kepada umat Islam, sehingga umat Islam berusaha untuk menuntut ilmu, bukan hanya ilmu tetapi penerapan ilmunya, yang kemudian melahirkan banyak ilmuwan-ilmuwan pada bidangnya, sekaligus para ilmuwan itu menghasilkan teknologi yang hebat pada masa itu, tanpa sebelum orang lain di luar Islam mengenal teknologi-teknologi itu, seperti yang kita jelaskan pada kuliah-kuliah yang lalu. Faktor yang kedua, bahwa pemerintah Islam waktu itu berpihak pada ilmu pengetahuan. Howard R. Turner dalam Sains Islam menyampaikan bahwa pencapaian di bidang sains dan teknologi itu sudah menjadi ciri umum semua dinasti Islam, baik itu dinasti kecil maupun yang besar. Oleh karena itu, hampir di setiap kota Islam ketika itu terdapat gerakan Arabisasi dan penerjemahan. Di samping itu didirikan akademi-akademi, observatorium, dan perpustakaan. Itulah peran pemerintah dalam menyiapkan fasilitas untuk pengembangan IPTES pada masa pemerintahan Islam. Kemudian yang ketiga, faktor bahasa. Sejak awal pemerintahan dinasti Umayyah, ilmu pengetahuan dari Yunani dan India itu banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Menurut Al-Hasan dan Hil, para sultan ketika itu sepenuhnya menyadari bahwa tidaklah mungkin ilmu pengetahuan berkembang di dunia Islam jika ilmu-ilmu tersebut tertulis dalam bahasa non-Arab. Oleh karena itu, melalui aktivitas terjemahan, ilmu pengetahuan menyebar tidak hanya di kalangan penguasa dan intelektual, tapi juga di masyarakat awam. Melalui penerjemahan itu pula muncul banyak istilah sains dan teknologi yang baru dari bahasa Arab. Bahkan bahasa ini dapat dipakai untuk mengekspresikan istilah-istilah ilmu pengetahuan yang paling rumit sekalipun. Yang keempat, faktor pendidikan. Untuk memacu laju pertumbuhan ilmu pengetahuan, para khalifah mendirikan sekolah-sekolah, lembaga-lembaga pendidikan, observatorium, dan perpustakaan. Perpustakaan yang sangat terkenal pada dinasti Abbasiyah bernama Bayat al-Hikmah, Rumah Kearifan. Perpustakaan ini seperti dicatat bahwa banyak sejarawan Islam memberikan sumbangan yang penting dalam penerjemahan karya-karya ilmuwan dari Yunani dan India ke dalam bahasa Arab. Salah seorang penerjemah buku yang matematik dari Yunani adalah Thabit bin Qurra yang hidup pada tahun 836 Masehi sampai 901 Masehi. Kemudian faktor selanjutnya yang kelima adalah penghormatan kepada ilmuwan. Begitu besarnya penghormatan kepada ilmuwannya pada era keemasan Islam, mereka mendapatkan perhatian yang besar dari kerajaan. Para ilmuwan pada masa itu dipenuhi segala kebutuhan finansialnya, bahkan diberi uang pensiun. Nah, kebijakan ini diambil supaya mereka bisa mencurahkan waktu sepenuhnya untuk kegiatan mengajar, membimbing murid, menulis dan meneliti. Kemudian selanjutnya, faktor yang keenam adalah maraknya penelitian. Ketika itu, kerajaan mendorong para ilmuwan untuk melakukan penelitian di berbagai bidang. Salah satu contohnya adalah riset ilmu matematik oleh Al-Khawarizmi, sang ilmuwan yang telah menghasilkan konsep matematik yang begitu populer dan masih tetap digunakan sampai sekarang.
Angka 0 misalnya ya, yang ada pada saat ini kita kenal itu merupakan hasil penemuan dari Al-Khwarizmi. Angka ini dibawa ke Eropa oleh Leonardo Fibonacci dalam karyanya Liber Abaci. Kemudian selanjutnya faktor yang mendorong berkembangnya IPTES adalah perdagangan internasional. Nah, perdagangan internasional ini menjadi sarana komunikasi yang efektif antar peradaban dan mempercepat proses kemajuan teknologi. Misalnya karena maraknya kegiatan dagang antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain di dunia, maka ditemukanlah teknologi navigasi. Tentu masih banyak faktor-faktor lainnya yang mendukung berkembangnya IPTES pada masa itu. Samping itu kemudian Islam mengalami kemunduran, ya. Ada beberapa penyebab kemunduran yang dialami dalam dunia Islam, terutama menyangkut tentang kemunduran ilmu pengetahuan filsafat. Pertama, bahwa pada abad ke-13 Masehi setelah serbuan bangsa Mongol atas Baghdad dan proses peralihan kekuasaan dari Islam ke Kristen di Spanyol, serta usainya atau selesainya perang salib, praktis kebudayaan Islam pada masa itu hampir semua wilayah Islam mengalami kevakuman. Gerak maju yang laju tiba-tiba terhenti, bahkan pada beberapa sektor menjadi ambruk. Faktor yang melatar belakangi kevakuman itu adalah karena unsur Arab yang menjadi kebudayaan Islam pada awal masa pertumbuhannya dan pada fase perkembangannya tersisihkan oleh unsur Persia dan Turki. Orang-orang Persia mulai menghidupkan bahasa dan kebudayaan dan enggan mengembangkan kebudayaan Arab sebagaimana yang tampak pada kerajaan Bani Buwahi Al-Parisi ya. Selain daripada itu, ilmu dan kebudayaan Islam sudah bersifat ya aristokrat, tidak merayak, tetapi terbatas hanya di istana keluarga kerajaan, sehingga ya merosotlah kedudukan ilmu dan kebudayaan Islam dalam dunia Islam. Pada sisi lain, kemerdekaan berpikir dan berjihad yang searah dengan aliran Mu'tazilah itu telah terbelenggu. Demikian pula kedinamisan akidah dan kepercayaan lambat laun menjadi statis seiring dengan perkembangan aliran Asy'ariyah yang menggeser metode akli menjadi metode nakli. Khalifah Mutawakkil melindungi paham Asy'ariyah yang bertentangan dengan kebijakan Khalifah Al-Ma'mun yang melindungi paham Mu'tazilah. Akibatnya tercerminlah dalam kebudayaan yang maju ya berkembang menjadi vakum dan kehilangan daya kreasinya. Nah, faktor penting lainnya ialah kemusnahan pusat kebudayaan Islam di Baghdad oleh serbuan bangsa Mongol, termasuk buku-buku yang merupakan khazanah penyimpanan dan pewarisan kebudayaan Islam dari beberapa abad sebelumnya ya. Sementara itu terjadi pula permusuhan dan persaingan antara paham-paham dan aliran-aliran keagamaan yang makin lama makin tajam dan memburuk. Nah, masing-masing bersikap tertutup dan membanggakan kebaikan dan kebenaran yang terdapat dalam paham dan alirannya. Maka terjadilah perselisihan antara fuqaha dan sufiyah, antara Mu'tazilah melawan Asy'ariyah, atau antara pengikut Syiah versus pengikut Sunni, antara Syafi'iyah dan Hanafiyah, atau antara Hanabit atau Hanabilah ya, dan mazhab-mazhab lainnya. Tetapi yang lebih memprihatinkan adalah karena pertentangan itu tidak terbatas hanya pada kalangan ulama dan cendekiawan saja, tetapi merembes kepada rakyat awam yang tidak mengenal toleransi terhadap lawan dan musuhnya. Nah, hal ini berakibat buruk bagi aktivitas keilmuan dan kebudayaan Islam.
Ulama yang menyaksikan pergolakan yang terjadi pada saat itu tidak lagi tentram dalam melontarkan gagasan baru yang menyangkut kepentingan umat. Mereka lalu lebih suka menutup diri ya, dan kurang bergairah untuk melakukan ijtihad. Kalau ada negeri Islam yang selamat dari kehancuran akibat dari serangan-serangan bangsa Mongol, maka negeri itu adalah Mesir, yang ketika berada di bawah kekuasaan dinasti Mamalik. Karena negeri itu terhindar dari kehancuran, maka persambungan perkembangan peradaban dengan masa klasik relatif terlihat. Dan di antara beberapa prestasi yang pernah dicapai pada masa klasik masih bertahan di Mesir. Walaupun demikian ya, kemajuan yang dicapai oleh dinasti ini masih di bawah prestasi yang pernah dicapai oleh umat Islam pada masa klasik. Nah, kemungkinan besar hal itu disebabkan oleh metode berpikir tradisional sudah tertanam sangat kuat sejak berkembangnya aliran teologi Asy'ariyah. Filsafat mendapat kecaman sejak pemikiran Al-Ghazali mewarnai pemikiran mayoritas umat Islam. Dan yang lebih penting lagi adalah karena Baghdad dengan fasilitas-fasilitas ilmiahnya yang banyak memberikan inspirasi ke pusat peradaban Islam itu telah hancur lebur. Nah, secara ringkas kita dapat mengetahui penyebab ya kemunduran ilmu pengetahuan dan filsafat dalam dunia Islam. Pertama, karena runtuhnya 3 kerajaan besar, yaitu Safawiyah di Persia, Utsmani di Turki, dan Mughal di India. Yang kedua, penjarahan kota Baghdad oleh Hulagu Khan pada abad ke-13 Masehi itu telah menutup kejayaan Islam selama berabad-abad. Yang ketiga, pengaruh interim dari Al-Ghazali yang berkenaan dengan buku Al-Tahafut Al-Falasifa. Kemudian yang keempat, pengaruh filsafat Yunani dengan metode deduktifnya dan logika Aristi yang bertolak dari silogisme primer yang mengandung kelemahan-kelemahan. Inilah yang menjadi sumber pemikiran inilah yang kemudian menjadi sumber pemikiran Islam, bukan lagi bersumber dari Al-Quran. Kemudian mazhab As-Safi atau mazhab fikih ya, yang dominan dan kurang mementingkan penelitian dan pemikiran. Nah, ketatnya persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam berijtihad yang menyebabkan kesulitan di dalam berijtihad sehingga sangat langka orang melakukan aktivitas berijtihad. Kemudian selanjutnya menyebarnya sufisme dan mistisisme dengan ajaran suhudnya. Kemudian terakhir ya, kekhawatiran penguasa kalau ilmu pengetahuan dan filsafat mengalami kemajuan, kan semakin banyak orang yang pandai. Dengan demikian kekuasaan penguasa akan selalu terusik. Nah, inilah beberapa hal yang kemudian menyebabkan kemunduran umat Islam dalam bidang iftes ya, dalam bidang ilmu pengetahuan dan filsafat dan teknologi. Tentu Anda sekalian, kita berharap bahwa masa-masa kejayaan Islam itu insya Allah bisa kembali. Makanya pada kesempatan ini saya berharap Ananda bisa menulis ya sebagai tugas kira-kira kiat-kiat apa yang bisa dilakukan ya menurut pemikiran Ananda. Kiat-kiat apa kira-kira kita bisa lakukan agar bisa kembali umat Islam itu memimpin dunia di dalam ilmu pengetahuan dan sains dan teknologi. Sebab kita pernah jaya pada masa lalu, dan insya Allah saya kira karena kita sudah mulai bangkit, itu akan bisa kembali berjaya. Dan saya kira inilah
yang ditakuti orang-orang yang tidak senang dengan Islam, bangkitnya umat Islam yang selama ini terpuruk, lalu kemudian pasti bisa memimpin dunia pada masa yang akan datang. Saya kira demikiannya apa yang sempat saya sampaikan pada kuliah kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat dan membuka wawasan kita setelah kita bernostalgia dengan perkembangan umat Islam, penyebabnya sekaligus yang menjadi kemundurannya. Maka tentu dari situ kita bisa mengambil suatu kesimpulan bagaimana kita harus bersikap terhadap umat Islam ini dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, agar umat Islam kembali bisa jaya pada masa-masa yang akan datang. Saya akhiri, nasrum minallahi wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrum minallah fathul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.